Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor atau channel Ngobrol Horor. Ngobrolin horor masih bersama kami berdua. Ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang nanti akan berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Sebelum itu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih terlebih dahulu untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun, termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak. Lumayan bisa buat beli kopi dan yang lain-lain. Iya. Oke, monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan, Bang. Baik, terima kasih. Tak nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa, Mas Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua di ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Kita akan nge-share cerita-cerita horor seperti biasa. Iya. Semoga masih selalu bisa menghibur kawan-kawan semua. Amin. Hari ini ada cerita apa, Bro Ayung? Hari ini ada cerita mengenai Pasutri. Pasutri. Kemarin juga sempat ada Pasutri. Tapi nggak usah di hari ini ya. Cerita yang tampil hari ini juga judulnya suami istri. Suami istri. Berarti aturan sih cerita ini sama ini begitu, nggak usah di Pasutri. Ceritanya kayak cerita sebelumnya. Udah, itu aja. Selesai. Oke. Ya, ini adalah cerita dari Mas Usman dan Mbak Eni. Mereka adalah Pasutri lagi, pasangan suami istri. Buat teman-teman yang masih keder makna Pasutri. Tapi ngobrol cerdas semua, tahu semua. Pastinya. Iya. Pasangan suami istri tadi namanya Mas Usman ya sama Mbak Eni, tentu nama samaran. Mereka tinggal di sebuah desa di masih wilayah Kabupaten Pemalang. Iya. Desanya nggak mau disebut, apalagi kecamatannya. Ya nggak apa-apa, yang penting ceritanya. Radu Dongkal. Ya sana kalau nggak Radu Dongkal, Somal, Kantor Pulang, banyak Banyak. Kayaknya sih kalau nggak salah. Salah satu di antara itu ya. Ya, tapi cerita ini yang mengisahkan Mas Afandi atau Mas Fandi. Dia ceritain orang lain. Menggibahin orang lain. Menggibahin orang lain. Ya siapa tahu ada ininya Mas, ada hal baiknya katanya begitu. Betul. Jadi Mas Fandi itu masih sepupuan sama Mbak Eni, menceritain kakak sepupu lah seperti itu. Jadi Mas Fandi ini berniat membongkar aib. Berniat membongkar aib sepupu. Jadi makanya jangan cerita ke Ngobor ya, nanti digituin ya. Di sini bakalan harus siap semua subscriber atau kerabat yang mau cerita di Ngobor, kita bisa menjatuhkan mesti apapun menjadi sesuai keinginan kita. Asik, enggak ding. Kita apa yang terjadi dengan mereka? Iya, mereka nggak terjadi apa-apa gitu. Kayak gitu biasa doang. aja. Udah selesai. Ya, jadi ya kita untuk mencoba ngasih cerita seobjektif mungkin ya, Bi. Kalau ada penambahan kata Mas Biru untuk menguatkan. By the way, kita itu sekarang syuting malam ya. Gelap ya. Betul. Nah, itu jamnya nanti tayangin sini, Bro Ayung, biar kelihatan. Itu 10:30. 10:30. Baik, anggap saja begitu. Kembali ke cerita. Jadi Mas Afandi atau Mas Fandi mengatakan, Mas itu saudara saya kan Mbak Eni ya, saya yang sepupuan sama saya, tapi yang Mas Usman ya, Usman itu kan berarti yang orang lain lah maksudnya. Nggak dianggap siapa-siapa. Nggak dianggap siapapun gitu. Enggak Mas, kita akrab semuanya, baik, hubungan terjalin. Tapi kami termasuk keluarga besar. Cuman dong kayak saya kan nggak kayak mereka. Kalau mereka lebih berada dalam segi ekonomi. Mbak Eni bukan pacaran dulu, mereka juga dijodohin sama Mas Usman. Sama-sama. Kalau di sana itu ya beda kampung, tapi semua orang tahu mereka anaknya orang yang populer lah, yang wah begitu. Berarti siapa Mas Afandi itu ceritain itu karena dia nggak suka gitu? Ya mungkin. Mungkin. Kesenjangan sosial. Ada kesenjangan sosial, tapi kayaknya sih nggak begitu. Ini kan ceritakan horor, Bi. Ini kita berusaha mengarahkan memframing gitu. Boleh, nggak apa-apa. Biar dugaannya kemana-mana gitu. Tapi ini apa ya? Mereka itu kemudian walaupun dijodohkan, kemudian ketika ketemu ya sama-sama cocok, kemudian menjalani sebuah mahligai pernikahan. Ya setelah itu ya menjalani bahtera cinta, menjalani tadi biduk rumah tangga ya anteng-anteng Mas. Cuman ya pernah dengar dari bapak saya begitu. Itu sih Pak, kan udah ada berapa bulan si Mbak Eni kayaknya
masih belum ngisi ya Pak. Padahal saya laki-laki kata Mas Samudi, tapi kan pertanyaan kayak gitu kayaknya lumrah. Oh, biasanya kan kalau nggak lama melendung kayak gitu kan. Mendung primen katanya. Enggak, soalnya saya dengar pas main ke sana. Kemarin-kemarin malah yang nanyain ibumu, kamu kok nggak sih ya, belum ini ada isinya apa gimana sih ini? Oh enggak, saya memang sengaja sama suami. Ya Mas, ya kayak gitu. Sebenarnya ya apa orang dia jauh. Mas itu gimana? Kita itu maunya nggak mau bikin anak dulu, nggak punya anak dulu. Nanti kita mau fokusnya supaya bisa bikin rumah dulu. Loh ini kan rumah gede. Lah masa saya mau numpang sama ibu terus, sama bapak terus, kita juga pengen mandiri kayak. Oh, berarti niatnya mau bikin rumah dulu. Iya, kayak saya bikin rumah dulu biar bikin anaknya enak. Bikin anaknya di rumah sendiri, mau ke ruangan, mau teriak bebas gitu. Kayak gitu. Oh, berarti niatnya bikin rumah buat bikin anak supaya bebas, Bu. Nah, ini untuk tambahan situ, Bi. Ya, maksudnya seperti itu mungkin. Singkat cerita, Mas, akhirnya setelah 4 tahun saya dengar mereka membeli sebuah tanah kaplingan. Lain daerah lagi, ya lain desa lagi lah. Tapi ya saya cuma dengar-dengar doang, saya juga nggak ngiri, tapi kepengen sebenarnya. Kok cepet ya rezekinya? Ya sing jelas dah, apa kadang-kadang waris dari orang tuanya dibagi, kalau dari usahanya kayaknya Mas Usman biasa-biasa aja, kayak saya juga. Kadang serabutan apa aja lah kayak gitu, bisnis-bisnis. Ya wis ikut seneng. Nah, tahun berikutnya lagi akhirnya dengar-dengar mereka mulai bikin rumah, bikin rumah. Yang undang juga cuman waktu itu kan saya sibuk lah ya. Saya sibuk, tapi pas hari buka kakinya saya diundang ke sana. Saya ke sana, cuman saya datangnya kan wong malam, nggak ngelihat kiri kanannya, itu gelap ya. Itu acara selamatan atau konser? Kan gunanya itu selamatan ya gitu. Selamatan. Iya, selamatan Iya. Gitu. Bebas, pertanyaannya bebas. Selamatan buka kaki atau mengawali duduk-duduk tanah untuk dijadikan pondasi rumah, seperti itulah. Saya datang aja agak terlambat, yang jelas ada acara waktu itu, aku yang penting sebagai keluarga hadir, itu aja boncengin emak. Terus sebentar kayaknya udah amin-amin makan, nggak tengok kiri kanan, yang pasti mbak ini, mbak selamat ya mbak, akhirnya jenengan kelakon laksana mau pikir, iya Ndi, doanya. Semenjak saat itu saya nggak terhubung lagi, saya nggak pernah nengokin ke sana lagi. Kesana datangnya pada saat kayak rumah diresmikan mau ditempatin selamatan baru pindahan begitu ya. Tapi versinya entah itu bareng sama ngakai kain siapa, atau ada selamatan buat keluarga mendiang Mbah Buyut atau siapa, itu yang diundang banyak banget. Jadi warga sekitar sama ya kerabat kami yang memang orangnya itu banyak banget, Mas. Bani siapa gitu ya. Itu banyak banget. Undang Bani Adam gitu, datang semua. Bani Adam datang semua. Saya termasuk memang dari pandangannya Mbak Eni, mungkin saya termasuk sepupu yang nurut. Padahal ya memang yang nggak punya, jadinya ya butuh pekerjaan. Iya. Jadi saya ya bisanya ngewang-ngewang, bantuin. Akhirnya undangan yang nyebar emang ada petugasnya sendiri dari orang situ. Tapi ini kan kaplingan ya, perumahan lah seperti itu, Bi. Tapi emang udah jalan, udah rame. Terus rumahnya Mbak ini juga bukan yang di depan, ada masuk ke dalam lah, ke sana agak masuk begitulah, Mas. Saya di situ jadi tukang itu, cuman saya siangnya nggak datang, khusus malam itu 2 hari kemarin sama malam itu saya hadir. Saya bagian bungkus persiapan buat berkat, wedangan, mengelola lah sama ibu-ibu yang lain, sinoman sama saudara-saudara yang lain. Kemudian singkat cerita, acara itu memang ramai banget di depan, mungkin manggil kiai atau ustadz yang lumayan, atau ada bintang tamunya, saya nggak tahu. Bintang tamunya siapa? Karena lebih kalau misalnya jangan misalnya selamatan ini bintang tamunya Ariel Noah atau siapa kan bisa ya. Enggak, jangan diterusin. Baik, kita sambut bintang tamu kita Al Ustadz siapa gitu. Mau nanti Jumatan kali ini bintang tamunya pantas malah. Bebas. Jadi saya fokus di belakang. Wong gusrekan, orang itu rame banget. Wong di dalam yang namanya perumahan kan kadang-kadang ada yang mikirin yang penting belakangnya lega, ada yang mikirin depannya yang lega. Itu termasuk Mbak ini
ruang belakangan itu nggak terlalu lega. Jadi orang banyak di situ, berikut yang ditatain akhirnya sesek, panas sumuk, kompor nyala semua. Saya gerah, mau ke belakang dulu tak buka pintu itu yang belakang. Saya itu hampir cilaka, Mas. Loh, gimana cilaka, Mas Pandi? Saya kan nggak pernah lihat belakang rumah itu. Lagi bikinnya jadinya juga nggak tahu. Saya main buka pintu aja kerekek itu, di Singalon itu ada yang ngomong begitu. Wah, saya berarti kan mamanya ini Singalon. Saya hampir kejunjungan begitu, itu hampir kelewatan jatuh. Jadi sekitar 2 langkah setelah buka pintu, itu kan kayak lampunya juga ada di dalam itu ada nyamping, Bi. Jadi pas pintu dibuka itu gelap. Saya langsung kayak mbok serong les. Ya Allah, piar-piaran. Ternyata 2 langkah itu langsung tanahnya vertikal begini turun jelek kayak gitu. Loh, ya apa sih, Pak? Loh, hati-hati hilang aku bocah ora pernah iki, bocah nggak pernah kesini sih oli-olian. Mulane dolan maring sedulur, makanya main sama sedulur. Saya implang begini, Mas, saya lihat, loh ini kayaknya dalam gelap. Tapi kalau dari samping belakang rumah ya, sebelah kanan sama kiri, sepertinya ini daunan bambu yang lebat banget. Kalau sananya gelap banget, saya nggak bisa ngeliat apa-apa lah. Dari pendaran dalam juga sedikit. Akhirnya, enak nih udaranya agak seger. Sempat merakitik, Mas, sempat merinding. Kok menurut saya kan kemarin-kemarin paling nggak di belakang juga rumah lagi, ruang perumahan itu. Ya. Tapi kok ya seenggak-enggaknya sawah atau apa. Kalau sawah ada ini yang terang kan. Ini benar-benar gelap. Akhirnya saya masuk lagi, Mbak ini kayaknya rada istirahat. Saya bilang gini, Mbak, mana senter apa? Mbak, nyilih senternya, Mbak. Gua apa sih? Mau nyari daun pisang buat tutup tumpeng. Padahal Prof, tumpeng nggak ada tumpeng nggak apa. Mbak ini sibuk. Akhirnya gue nang kene pergola apa nih apa lo? Diambilin. Saya keluar lagi, saya baleni. Saya keluar lagi kali ini daripada nanti. Wong saya sebenarnya penasaran di belakang itu apa. Saya tutup pintunya dari luar. Gerep begitu ya, Bi. Baru saya corongin ke depan. Loh, Mas. Pertama ke bawah dulu. Oh, ini siapa? Jadi sekitar 3 meteran itu turun lurus. Jadi pondasinya dibikin tinggi. 3 meter. 3 meter. Jadi benar-benar jumblang begini, Bi. Jumblang begini kayak pondasi itu plesteran apa-apaan gitu ya. Tinggi 2 meter itu langsung loncat lah jatuh ke situ. Pantesan ini kalau saya jatuh ya sekarang-karang. Tapi di bawah itu bukan air, kayak tanah lebak begitu. Tanah lebak luas. Ini bekas bata atau apa ya? Samping bener bambu, rimbun-rimbun banget bambu ampel. Ini biasanya kalau gini pinggirannya kali. Saya terusin kan. Saya yang tadinya di depan pintu geser, hilang-hilang kan ya penasaran. Padahal saya takut. Jadi kelihatan jadi merinding. Saya center ke arah jauh ke sana samping kanan, bambu semua ya, sampingnya lagi juga nggak ada rumah. Akhirnya saya geser ke arah kiri, di dekat bambu itu saya teliti, ini nggak ada tetangganya, berarti ya sebelah belakangnya itu kosong. Nah, saya sorotin ke depan ke sana, ini tanah yang lebak itu terusannya apa? Tahu-taunya lebak yang 3 meteran itu berserakan ini daun-daun bambu kering. Kesananya itu tautanya bandaran kali, Bi, justru. Berarti lebak masih kali lagi. Cuman kalinya itu, Mas Ayu, nggak gede. Jadi kalau yang legokannya sekitar ya bangsa 4 meteran lah, nggak bukan kali gede. Cuman yang bikin saya begitu, kali dicorongin begini, seakan-akan saya melihat ular yang lagi galak begini loh, Bi. Terus bentuknya ngelok nggak karuan begitu, kayak ular lagi jalan lah seperti itu. Medeni banget ya bentuknya, kali kok kayak gini. Saya langsung merinding banget. Aduh, kok kali kayak gitu. Terus ngapain aku kemari-mari? Terus penasaran segala, kalau udah tahu ya udah masuk ya. Terus tak senterin yang kedua kalinya ya, masih lebih penasaran lagi. Yang ke arah jauh itu apa? Kok gelap? Saya senterin, bantarannya ternyata lebih tinggi dari arah kita. Setelah kali itu, tinggi sana ada rumputan, semak. Loh, itu siapa? Ada gundukan-gundukan tanah, nisan, kuburan di seberangnya. Seberang kuburan bahkan ada rumah katilnya kelihatan. Jadi tetap aja posisi rumah kita walaupun sana tinggi ya, tapi lebih tinggian kita. Jadi dengan kami, jadi aku bisa melihat dengan sangat jelas dengan senter itu kuburan. Sontak aku merinding banget. Kok tempatnya kayak gini ya? Jadi yang anakku begini.
pantesan Mas Usman bisa bayari lemah. Yang tanahnya di belakang kaplingan model begini, murah ya. Murah, gini. Kalau masalah bangun rumah keluarga banyak tinggal minta sumbang-sumbang. Astagfirullahaladzim. Jadi aku pikirannya kok kayak gitu. Lagi kayak gitu, saya mau balik lagi ke dalam. Nah, aku sih sopo. Di depan pintu udah ada yang nongkrong, Di depan pintu. Jadi, dia tadi sempat keluar berarti ya. Geser ke kiri kan ditutup. Dan ditutup juga area di pintu itu gelap. Ngandalin lampu dari dalam doang. Itu aja, tapi tetap bisa kelihatan itu ada bunder-bunder sosok orang lah lagi nongkrong. Kondisi pintu nutup. Oh iya. Saya nggak berani nyorongin sama sekali. Dan saya itu posisinya udah nggak bisa kemana-mana. Ke sana ya loncat, ke depan loncat. Akses tinggal cuman pintu tok. Itu di depan siapa? Sepupu-sepupu saya yang pemuda yang tadi ngerewangin ini ya, bikin-bikin air atau apa. Din, Ron, kamu siapa? Digitu-gituin, ngomong, jangan nakut-nakutin om. Mau ngomong nggak ada takutnya jadi orang. Tapi lama-lama takut, masuk berinding. Ngamit saya, Bu, lama-lama begitu. Kalau ponakan saya, kayaknya saya orangnya rada kereng. Mereka nggak berani lah bercandaan yang terlewatan. Tapi kok ini keterlaluan, berarti bukan ponakan saya. Saya akhirnya, siapa ya? Jangan-jangan orang sini atau numpang ke belakang terus nongkrong di situ. Apa kerabatnya Mas Usman? Akhirnya, Mas, Om, jenengan sinten nggih? Dikayak gituin, jenengan sinten? Itu nggak bergerak sama sekali. Rokok atau apa? Enggak, cuman hitam tapi kelihatan kayak tangan begini, nongkrong jongkok ya. Saya deketin kan, mau ngapunten meminta maaf tadi mungkin nggak sopan atau lu kok loncat loncat ke bawah belum, tapi nggak ada suara kresek, nggak ada apa, bener-bener kayak blek kayak gitu tok. Blek ada suaranya Mas Pandi? Enggak ada Mas, bener-bener udah orang loncat gimana sih? Slep gitu aja. Saya langsung corongin, Rika siapa? Rika siapa? Dicorotin begini, nggak ada siapapun, apapun kosong begitu ya, nggak ada yang bekasnya orang jatuh atau apa. Saya benar-benar merinding banget. Terus saya mau lari ke arah pintu. Ini di sudut mata itu kayak ngeliat sesuatu di arah sana, arah jauh juga, berarti di arah kali. Itu apa? Ada yang murup-murup. Itu siapa? Ada murup itu nyala ya, ada yang nyala gitu. Saya berhenti mau dorong pintu ke dalam. Mau membuka ini ke dalam ya, saya berhenti. Itu siapa ya? Saya belum, baterai nggak langsung tak sorotin. Kayak obor, kayak pendar obor gitu. Nyala api yang jelas, nyala api tapi nggak banyak. Saya ngeliat itu dua. Kalau misalnya ini tak sorotin, mungkin itu di pinggirannya kali orang jalan. Siapa ya? Saya sebenarnya udah ketakutan sosok yang tadi lompat tapi nggak ada bekasnya, tapi tak kuat-kuat. Saya juga nggak pernah melihat hal seperti itu sebelumnya ya kan. Akhirnya itu siapa ya? Apa orang nyari burung? Orang lagi nyari burung atau ngobor manuk gitu ya. Terus tapi kok bawanya obor? Ini kan tahun udah sekarang kan, kok bawanya oncor. Saya berani apa enggak? Mau tak centering begitu. Lah ini kalau dipasin itu kan pas bantaran kali, walaupun ngeliuk-ngeliuk begitu, bisa lampu itu bukan ngikutin kayak kali itu ya, di bawah. Posisinya kan mesti di bawahnya dia. Ini kok tambah naik gesernya kayaknya berangkali. Tapi halus, nggak ada jelek turun, nggak ada apa, halus ke atas begitu, ke atas ke arah makam. Kayak seolah-olah di kali itu ada jembatan. Kayak seolah-olah ada jembatannya, dan halus banget gesernya, halus banget. Kok naik ke atas satu. Pas udah kayak lempengan itu pasti di area makam. Saya corongin begini Mas, saya corongin dan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kasih apa itu siapa? Tep. Itu yang nggak ada orang sama sekali. Saya tertamatin nggak ada ini sama lampunya nggak ada, lampunya hilang. Cuman saya ada dengar suara, hah? Kayak gitu sekali di seberang ada suara ya, saya contohin Mas Pandi ngomongnya seperti itu. Aku langsung, Mak buka lawangnya, Mak, seakan-akan di rumah kayak dia lagi pulang main, takut gitu lebih. Padahal itu kan di situ. Mak buka lawangnya, Mak. Itu Mak kotak-kotak rosa kencang. Akhirnya kan di dalam, anak mau ninja itu dikunci juga di dalam. Dikunci akhirnya kan, kasih Fandi ninja apa? Kunci lagi apa? Kamu lagi ngapain? Dibuka pintunya, kurungutnya udah, mak aku diudeni, mak aku ditakut-takutin di belakang. Aja ngomong kayak uang, banyak orang. Jangan bilang. Akhirnya saya yang tadinya niat, kan itu udah amin lah, udah lagi doa. Saya megang nampan,
mau nganterin ke depan, kayak gitu, masih ketakutan, ngeteter, Dek, kok tumplak? Mau gelasnya oli nyile, gelasnya pinjam sama tetangga depan. Kamu nanti ini tumpah, jangan bawa, jangan kamu udah ke depan ikut duduk aja. Saya itu jadi kayak peserta, padahal kan panitia, kayak peserta saya ngusel lah di dekat pintu yang terakhir itu ya. Saya di situ mikirin itu apa ya mas, Akhirnya pas acara udah bubar, tetap aja dengkul perasaannya lemes banget. Aku akhirnya nanya, pas udah bubaran gitu ya. Yang muda-muda kan ngumpul di depan. Mas Usman, ngapunten mas. Oh iya Ndi, kata Uwa tadi kamu itu di belakang ngapain? Katanya. Terus yang lain juga katanya ada dengar geduk-geduk kamu kayak orang gimana di luar lah. Iya mas, aku mau cerita nggak apa-apa mas. Ya cerita aja. Jenengan nggak pernah ngomong ya di belakang ternyata kali ada kuburannya. Yang kamu nggak nanya ya saya nggak cerita. Lagian kamu kesininya aja lama, pas kesini langsung ada acara biru. Ngapain saya cerita begitu? Bukan penting amat katanya begitu kata Usman. Iya mas, tadi saya dilihatin macam-macam di belakang mas. Yakin ampun mas, tempat ini tuh serem. Aku orang percaya kayak gitu. Saya percaya itu ada, tapi selama kita berbuat yang enggak ngusik mereka juga enggak ngusik kita katanya. Tapi penasaran juga, emang kamu ngeliat apa Di? Gitu. Melihat orang duduk di pintu. Masa sih? Jujur, istri saya itu kadang-kadang ya kalau lagi aktivitas malam di belakang, itu katanya di pintu sering kayak ada orang nyender gitu loh. Gitu. Jadi kan pintu kan enggak semuanya span begitu ya, presisi kadang-kadang gelap, kayak disenderin orang. Tapi kata saya, ada aja kamu nolong garangan atau apa mungkin begitu. Tapi istri sering kayak gitu. Terus ada orang dehem katanya begitu. Tapi aja ngomong-ngomong kamu ngomong sama yang lain apa enggak? Enggak mas, saya juga enggak enak lah ngomong itu. Tapi ya enggak lah, enggak ada setan katanya digitu-gituin sama si Usman. Kamu sore ada waktu enggak kesini lagi yuk? Ngapain mas? Laku-laku nemburi katanya. Usman sendiri. Jadi dia itu diborongin bikin rumah itu lebih. Jadi nggak begitu ngawasin di belakangnya kayak apa. Sorenya akhirnya saya memang ada waktu jalan-jalan sama Mas Usman di belakang, bahkan kita disanguni bot dua-duanya karena ini daun-daunan itu di tebel gitu, ternyata tebel, jadi takutnya ada ular gitu kan. Saya ke sana ke belakang tapi nggak tak selusuri semua kali itu mas, tapi emang benar-benar kalau kali itu nggak ada airnya belas, memang itu juga musim kemarau. Terus Mas Usman ngomong, itu ada jembatan, ada tangga buat naik ke bantaran sebelah. Mula mas jangan ini, saya makin mending makin nggak enak. Itu namanya laki-laki ya, ngobrol-ngobrol sambil ngudut. Kita aja turun, salahnya udah lebih dari jam 4, jatuhnya kan mau maghrib. Kita naik lewat belakang rumah kan nggak bisa, harus muter lur nyari bantaran yang enak. Mau maghrib banget, memang lihat orang nongkrong, kita itu dua-duanya ngeliat orang nongkrong di belakang pintunya Usman, belakang pintunya Usman. Kalau itu sosoknya agak jelas mas, tapi yang jelas bulu-bulu dok lah kayak gitu. Tapi bentuknya orang. Kalau gedenya lebih gede dari kami, yang jelas seperti itu. Tapi dia kayak menelungkup kayak gini loh. Di malah saya yang dikasih tahu mas sama Mas Usman, di tabak saya kan ngeliatin ke sana ke seberang, digawe itu apa sih mas, pas itu udah mau hampir ajan banget lah, kita langsung buru-buru langsung lari nyari bantaran itu ceritanya tapi nggak pernah diceritain ke siapapun. Sampai akhirnya diceritain iya saya ceritain ke sini itu nggak ada jawaban sih. Sampai itu nggak ada ini. Iya, nggak ada solusi atau apa gitu. Tapi yang jelas sampai Mas Andi cerita kemarin itu nggak ada gangguan di dalam rumah katanya sih pada saat itu gitu ya. Jadi cuman di sekitarnya dong belakang, di ya, belakang, area belakang. Di area belakang. Oke, baik. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih Mas Afandi udah berbagi kisahnya. Ya. Nama samaran ya. Samaran. Oke, baik. Terima kasih. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.